Shalom teman-teman, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terpujilah namamu Bapa buat kasih karuniamu pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan memuji, memuliakan namamu Bapa. Biarlah kiranya anakmu ini menjadi anak yang takut akan engkau. Inilah doa namamu Bapa, haleluya, amin. Mari kita angkat lagu pujiannya, Bapakku datang padamu.
kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Berikanlah kami kelancaran dalam ibadah kami. Janganlah kami ada yang jahil, bandal saat ibadah berlangsung. Sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat teman-teman? Kalau masih semangat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat satu lagu pujiannya, Big Osmar. Teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian, Bangkit Serukan Nama Yesus. Mari maju
Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Lipat persembahannya dengan rapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Lindungilah kami agar tidak bandel saat beribadah maupun lasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat satu lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujiannya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di pagi yang sungguh indah ini. Kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan, memuji memuliakan namamu Bapa. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami ini Tuhan,
Namamu dipermuliakan, diagungkan Tuhan Yesus. Haleluya. Pakai kami semua yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Baik anak-anak kami yang di rumah mengikuti ibadah ini Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Biarlah mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan tertib, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Mereka boleh tertib Tuhan Yesus. Mereka boleh mendengarkan dengan baik dan mereka boleh melakukannya di kehidupan mereka. Masing-masing kami rindu Tuhan, mereka suatu kelak nanti menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia Bapa. Haleluya. Berkati mereka Bapa, berkati semuanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabarnya anak-anak Miss di rumah? Miss percaya kita semuanya sehat dan kita semuanya dalam lindungan Tuhan. Kita boleh hari ini beribadah kepada Tuhan, semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Betul adik-adik, kita harus mensyukuri segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh bangun tadi pagi, kita boleh sarapan tadi, bahkan saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu harus kita selalu syukuri. Karena apa dibilang selalulah mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu buruk, baik itu semuanya adalah kita harus bersyukur. Ada semuanya di balik itu. Tuhan merencanakan apapun dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bahkan juga kalau kita sehat, Tuhan juga punya rencana yang luar biasa loh. Masa sih Miss? Iya. Kenapa? Satu, kita boleh wah Tuhan, ternyata waktu aku sehat kamu sungguh baik. Bahkan juga sekarang aku sakit kamu juga baik. Kamu menyembuhkanku, kamu memberkati aku, kamu memberkati kesehatanku supaya aku boleh sehat kembali. Ya, anak-anak Miss. Jadi semuanya harus patut kita syukuri anak-anak Tuhan. Anak-anak yang selalu bersyukur. Haleluya. Pagi saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah siapkan Alkitabnya kan? Kita akan buka dari 1 Raja-Raja. Ayo kita buka ya semua anak-anak Miss. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Ayo anak-anak Miss. Semuanya sudah dapat? Amin. Haleluya. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. Kita tidak membacanya, kita membacanya hasilnya sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti adik-adik yang di rumah boleh menyambungnya ya. Yang ini kita akan membahas dulu sedikit. Kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda, aku belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kita sambung ya ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Ayat 11. Jadi berfirman Allah kepada, oleh karena engkau telah meminta hal demikian, yang tidak diminta dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat
hati yang penuh hikmah yang pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Haleluya. Di sini katakan adik-adik, siapa tadi? Si Salomo dengan Tuhan. Betul. Salomo ini adalah seorang raja yang Salomo ini adalah anak dari si Daud. Daud juga raja yang sangat besar. Jadi judul perikop kita pada pagi ini adik-adik semuanya adalah hikmat Salomo. Kenapa dikatakan hikmat Salomo, Miss? Apa sih artinya hikmat Salomo? Apa sih artinya, Miss? Haleluya. Kita juga akan membahas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak yang perlu kita lakukan untuk menimbang hikmat berbuat baik. Dalam kehidupan Salomo juga pernah menghadapi suatu perkara di tengah umat Tuhan yang dipimpin oleh si Raja Salomo. Pada waktu itu ada dua orang ibu yang sedang melahirkan. Mereka melahirkan anak berdua. Jadi ada seorang ibu, dia tertidur dan menimpa anaknya sehingga anaknya mati, dan dia pun menukar anaknya dengan anak temannya yang tadi dia sama-sama melahirkan itu. Setelah dia menukarnya, si ibu yang kehilangan anaknya ini, yang dia sadar bahwa anaknya masih hidup, dia berkata, "Itu anakku. Aku sadar bahwa anakku tadi masih hidup." Lalu mereka pergi karena mereka sudah berantem. Mereka berebut, itu anakmu yang mati. Kata ibu yang benar, datang ibu yang salah, "Tidak, anakku tidak mati, anakku hidup ini," katanya gitu. Jadi mereka pergi ke hadapan Raja Salomo. Disitulah Tuhan menampakkan karunia-Nya bahwa Raja Salomo memiliki hikmat. Dengan bagaimana, Miss? Dengan Salomo meminta kepada Tuhan Yesus, berikan aku hikmat-Mu supaya aku boleh menimbang perkara ini dengan baik. Dan dia pun mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dia bertanya pertama kepada ibu ini, mereka tidak ada yang jujur. Dan Salomo berkata seperti ini, "Baiklah, jikalau kalian tidak ada yang jujur, bahwa tidak mengakui ini anak siapa, maka anak ini akan kubelah dua, bahwa kalian boleh mendapatkannya masing-masing." Jadi adik-adik, yang si ibu yang mencuri tadi berkata demikian, "Baiklah, kau boleh memotongnya, karena matinya anakku sudah mati, anak dia juga harus mati." Tetapi yang ibu yang jujur ini adik-adik, dia berkata demikian, "Ya Tuhanku, berikanlah anak itu kepada dia, karena aku tidak sanggup melihat dia mati." Karena dari situ, karena dia adalah anakku, berikan saya, yang penting dia hidup. Dari situ Rasul berpikir, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dia berkata, "Saya sudah mengetahui," dan dikatakannya bahwa dia mengatakan bahwa anak ini adalah anak ibu ini. "Kamu yang sudah mencurinya," katanya, bahwa anak ini adalah anak ibu ini, katanya. Dan setelah itu adik-adik, si anak ini diserahkan kepada ibu yang benar, dan ibu yang salah itu dihukum oleh Salomo. Karena apa? Karena dia sudah berbohong. Begitulah adik-adik cara Tuhan bekerja kepada Salomo. Dia boleh menimbang perkara. Coba kalau kita di posisi Salomo adik-adik, apa yang kita lakukan? Ini anak siapa? Tapi dia meminta hikmat kepada Tuhan, dan dia boleh mendapatkan jalan kebenaran. Sama seperti dalam kehidupan kita adik-adik yang di rumah, kita juga harus tetap meminta hikmat kepada Tuhan. Contohnya, kita mempunyai dua orang teman, yang satu yang baik, yang satu namanya Adit, dan satu namanya Ado. Yang si Adit ini, dia mengajak kita tetap main game, keluyuran, tidak mengerjakan tugas lah, melawan orang tua. Yang si Ado itu dia rajin ke gereja, setelah mengerjakan PR baru dia bermain. Jadi kita boleh juga berhikmat untuk memilih teman. Betul adik-adik, kita harus memilih teman kita yang mana boleh membawa kita dalam kebenaran. Tapi Miss bukan berkata kita menjauhi teman kita yang berkelakuan buruk, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mendoakan
Teman-teman kita itu yang mengajak, yang tadi contohnya si Adit itu yang selalu main game, selalu keluyuran, tidak mengerjakan PR. Kita tidak boleh memusuhinya, adik. Kita tidak boleh menghakiminya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku rindu saat temanku si Adit juga boleh datang bersamaku beribadah, memuji Tuhan. Pimpin dia Tuhan, karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mendoakan adik-adik. Jadi kita boleh meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat-Mu supaya aku boleh hidup benar, memilih teman yang benar, dan juga boleh membimbing teman-temanku. Begitu adik-adik, karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan contoh. Betul sekali adik-adik yang di rumah. Kita harus memberikan contoh kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan juga kepada orang tua kita. Kita berikan contoh bahwa contohnya mama kita menyuruh kita hei adik, si adik namanya, adik tolong cuci piring. Kita tidak boleh langsung, aku tidak mau, selalu aku tidak boleh. Kita baik mak, harus saya lakukan nanti. Betul adik-adik, mari kita membantu orang tua kita, mari kita menyenangkan hati orang tua kita, karena orang tua kita juga adalah Tuhan yang kita lihat. Betul adik-adik semuanya. Sama seperti Raja Salomo, dia itu sudah kaya, dia sudah dihormati oleh seluruh bangsa, dia raja yang terkenal, tetapi dia meminta hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kemakmuran yang di dunia tidak membawa kedamaian. Dia kira dia mau di hadapan Tuhan juga dia boleh benar, menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita rindukan semuanya nanti satu saat kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Miss juga berdoa buat kalian semua supaya nanti suatu kelak nanti menjadi pemimpin. Ada yang dokter yang takut akan Tuhan, polisi yang takut akan Tuhan, pemadam kebakaran yang takut akan Tuhan, apapun segala pekerjaan, yang penting kita bekerja dengan baik, halal, tidak mencuri, semuanya baik di hadapan Tuhan, tidak apa-apa adik-adik. Semuanya pekerjaan itu mulia, asalkan kita mengerjakannya dengan hati yang baik, dengan ketulusan, dan kita tidak bermuluk-muluk. Betul sekali, haleluya. Mari adik-adik di rumah kita contoh Raja Salomo yang penuh hikmat. Walaupun dia raja yang sangat terkenal, tapi dia tetap berhikmat dan meminta itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan bangga kepada dia. Dia tidak meminta nyawa musuhnya, dia tidak meminta kekayaan lebih lagi, tapi dia cuma meminta hikmat. Karena kita adik-adik di kehidupan ini membutuhkan hikmat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nanti juga adik-adik boleh disambung untuk membaca firman Tuhannya di 1 Raja-Raja ayat 10. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 27. Nanti adik-adik boleh membaca lagi, membaca kekayaan si Salomo. Di situ semuanya tertera berapa kekayaan si Salomo, apa yang dia miliki. Bahkan katanya adik-adik dia memiliki gelas terbuat dari emas. Perak itu tidak berharga katanya, tapi emas semuanya terbuat dari emas. Dinding apa saja pun itu terbuat dari emas. Haleluya. Haleluya. Mari nanti sambung adik-adik, menyambung di rumah, baca dengan baik, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Miss tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semuanya untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, kita akan membacakan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 10. Semuanya sudah dapat? Miss ulangi, 1 Timotius 6 ayat 10. Haleluya, kita boleh membacanya secara bersama-sama ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. Ayo kita ulangi adik-adik. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Haleluya. Haleluya, karena seperti yang kita katakan tadi, kekayaan tidak menuntun kita pada kebahagiaan dan kepuasan sejati. Tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka di akhirat nanti kita juga akan memiliki kepuasan yang sejati. Betul adik-adik semuanya. Yesus berpesan, mari kita tetap menjaga kesehatan kita adik-adik. Mari kita semuanya boleh sekolah dengan baik dari rumah. Haleluya. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Mari jangan melawan orang tuanya. Mari kita seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Mari kita hidup dengan benar. Haleluya. Mari kita menutup khotbah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di pagi yang luar biasa ini Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan anak kami memiliki hikmat juga dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Biar juga di masa kecilnya mereka juga Tuhan penuh dengan hikmat Tuhan, untuk melakukan apapun aktivitas mereka dalam kehidupan mereka Bapa. Kau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Bapa, persekolahan mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Kebintaran daripada-Mu turun atas mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga mereka, saudara mereka Tuhan Yesus, abang kakak adik mereka Bapa, pekerjaan orang tua mereka Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang sedang sakit Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka. Kau ulurkan tangan pengasihan-Mu Bapa, bilur-bilur kasih-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan. Haleluya. Melalui obat makan mereka Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus mereka boleh sembuh dan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan boleh melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus boleh layak meminta berkat dari-Mu. Haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pisandai.